Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau review raket keluaran Yonex ya guys, Astrox 22RX. Ya guys, ini raket yang buat saya diperuntukkan untuk mereka yang suka raket ringan tapi masih enak untuk dipakai bermain. Jadi si Astrox 22RX ini guys, ini penerus dari Astrox 22 dan 22LT ya guys. Beratnya dia di 67-68 gram sekosongan ya, dan dia made in Taiwan guys ya, developed by Yonex Japan, made in Taiwan. Seperti biasa dia punya ya ini ya, teknologi capnya di sini ya guys, di konnya dia doff warnanya. Jadi nah ini namanya Neo Rexis, teknologi yang kalian bisa lihat di situs Yonex-nya guys. Jadi dia itu di shaftnya ini yang saya rasakan ya, memberikan akurasi untuk memukul shuttlecock. Ini ya guys, IB capnya di Astrox series juga ini udah disematkan ya. Dan ini bagian frame-nya guys, rotational generator system ya. Kalau kata teman sih ini mirip-mirip sama Astrox 88S game ya. Jadi kan Astrox yang 88 dan 88D itu ada yang 88S Pro, kemudian S yang biasa sebelum Pro, kemudian yang game dan yang play. Jadi ini kurang lebih seperti itu kata mereka yang udah nyobain 88S game. Cuma ini lebih ringan aja guys. Ini asymmetric ya dia. Dove ini head heavy ya guys. Balance pointnya ini kurang lebih 290 sampai 295. Jadi wajar saja untuk raket-raket yang ringan itu head heavy di sini buat saya sih nggak terlalu heavy ya. 295an lah ya. Jadi masih cukup all round buat menyerang atau bertahan, masih nyaman guys ya. Ini pakai Kizuna D61 ya, 28 lbs, dan nggak disarankan lebih dari itu guys, karena ini raket yang ringan ya. Jadi jangan kencang-kencang tarikannya. Ini high bagus grafit raket ya. Jadi itu buat clear lob ini agak kurang, not recommended ya. Buat attack atau menyerang not so impressive. Ini buat saya diperuntukkan untuk mereka yang suka main net play, placing, main speed, dapat guys ya. Event menyerang pun saya rasa masih cukup nyaman ya, tapi mengingat harganya yang di kisaran 1,6 jutaan kurang lebih ya, buat saya ini, menurut saya guys ya, masih overpriced ya. Mungkin yang pas itu buat Astrox 22RX ini ya 1 jutaan aja gitu, 1,2 atau 1,3 kayak Astrox 22 dulu ya yang 64 grams ya. Ini end capnya dia polosan karena made in Taiwan ya. Jadi buat kalian beginner ya yang suka jagain depan net atau main net play, buat saya recommended ya. Atau advance yang pengen punya raket cadangan, jadi raket ini tuh buat saya raket alternatif aja guys. Jadi bukan untuk yang main raket, tapi buat ke alternatif ketika kalian sudah kelelahan pakai raket yang head heavy yang 3U, kemudian pengen transisi yang lebih ringan, ini sebenarnya cocok-cocok aja guys gitu. Tapi untuk daily drive atau untuk raket main raket, buat saya sih yang biasa pakai 3U head heavy, yang 3U nya yang 87 88, ada yang 89 90 grams, terlalu mudah. Jadi nggak apa ya, kurang, challenge-nya kurang guys tuh. Tapi ini not bad ya. Untuk clear lob buat saya kurang. Untuk step attack, serangan yang menukik, lumayan ya, nggak terlalu impresif. Jadi ini buat main speed, buat net play, buat main placing, penempatan
lumayan enak gitu. Tapi kalau kalian pengen clear lob, main step attack atau serangan no kick tajam, kurang recommended ya. Ini nama Neo dan Rexis ya. Jadi dia tuh di sini staffnya itu akurasi pukulan dapat lebih ke sana impresinya. Jadi untuk kontrol lumayan enak ya, speed enak, untuk net play juga lumayan gesit ya, karena bobotnya cuma di 68 gram ya, 6768 di 7U atau 7U. Nih guys, beginner, advance yang lagi nyari raket ringan dari brand Yonex, Astrock 22RX ini ya boleh kalian coba ya. Ya ada LT yang lebih ringan lagi dan Astrock 22 biasa ya. Jadi ini mungkin buat saya Yonex mengembangkan seri light series ya, raket ringan dari seri Astrox. Jadi seperti itu aja impresinya ya. Buat saya sih harusnya ini raketnya sejutaan aja, 1.2 lah, 1,3 gitu ya. Oke guys, itu dulu review kali ini. Happy hunting. Untuk pemain beginner dan advance, kalian perlu bisa coba raket ringan dari Astrock, yakni Astrock 22RX. Yang pernah nyoba 22 LT atau 22 biasa, pakai ini lebih berisi guys. Itu aja mungkin impresinya. Gamsahamnida, see you again, bye.